Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Renoval dengan NIM 230900282. Kali ini saya akan menjelaskan masalah living together untuk tugas UTS Kewarganegaraan 2. Nah, yang pertama-tama kita masuk pada pembahasan. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, alternatif kebijakan. Yang ketiga, ada usulan kebijakan. Lalu yang terakhir, ada rencana tindakan. Nah, pertama-tama, apa sih itu living together? Nah, living together itu atau yang biasa kita dengar dengan kumpul kebo, ini tuh adalah sebutan untuk dua orang yang belum menikah, namun hidup bersama serta terlibat dalam hubungan yang intim. Nah, mereka ini juga biasanya melakukan hubungan seksual itu di luar pernikahan dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan permanen. Nah, jadi istilah kumpul kebo ini tuh adalah berkumpul di bawah satu atap rumah. Nah, hal ini banyak dijumpai di kota-kota pelajar, salah satunya itu Malang. Nah, mahasiswa perantau yang melakukan hal ini tentu karena ada beberapa alasan. Namun tidak bisa dipungkiri, ini tuh adalah satu hal yang tidak baik secara moral dan ilegal gitu secara hukum. Nah, lanjut ke identifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya masalah yang muncul di kalangan mahasiswa seperti free sex dan kumpul kebo. Yang kedua, mahasiswa yang jauh dari orang tua ini terkadang merasa bebas sehingga mereka melakukan segala hal, bahkan sampai ke perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, salah satunya itu adalah kumpul kebo. Nah, yang ketiga, kumpul kebo ini tuh biasanya dilakukan di kos-kosan mahasiswa dan tempat-tempat penginapan seperti itu. Lanjut, alternatif kebijakan. Nah, alternatif kebijakan yang pertama ini ialah pendidikan seks yang komprehensif dan terarah di lingkungan kampus yang mencakup informasi tentang risiko dan konsekuensi perilaku seksual yang tidak aman serta pentingnya hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Yang kedua ialah membangun program pendampingan dan mentor untuk mahasiswa yang jauh dari orang tua atau keluarganya guna memberikan dukungan emosional, bimbingan serta pemahaman nilai yang sesuai. Yang ketiga itu ialah menerapkan peraturan yang jelas dan tegas terkait perilaku di tempat tinggal mahasiswa, termasuk larangan atau pembatasan terhadap aktivitas yang melanggar nilai-nilai moral atau aturan-aturan tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah usulan kebijakan. Nah, yang pertama itu ada menambahkan materi pendidikan seks itu ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, termasuk seminar, program pengembangan, serta membahas pentingnya hubungan yang sehat dan memahami batasan-batasan yang sesuai. Yang kedua itu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses bagi mahasiswa yang merasa kesepian dengan menekankan pentingnya mencari bantuan saat menghadapi masalah atau tekanan. Yang ketiga ialah melakukan pendekatan dengan membangun hubungan yang baik antara pemilik kos dengan mahasiswa, serta memfasilitasi dialog terbuka tentang norma-norma perilaku yang diharapkan. Lanjut, yang selanjutnya ini ada rencana tindakan. Yang pertama itu mengadakan konseling rutin di lingkungan kampus yang tentu dipimpin oleh profesional kesehatan mental dan seksual, serta memperkuat jaringan dukungan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut. Yang kedua, mendorong pembentukan komunitas yang inklusif dan solidaritas di antara mahasiswa, baik itu ia melalui klub atau organisasi mahasiswa atau kegiatan sosial yang lainnya, intinya yang mampu memperkuat rasa saling mendukung dan persahabatan. Yang ketiga, itu ada mengadakan pelatihan atau seminar untuk pemilik kos tentang bagaimana sih mengelola dan mengatasi perilaku yang tidak diinginkan, serta memberikan bimbingan kepada pemilik-pemilik kos ini tentang penegakan aturan dan sanksi yang sesuai untuk para pelaku kumpul kebo ini. Permisi Kak, saya ingin Nah, meminta berikut waktu ini Kakak untuk ada video wawancara mewawancarai mengenai mengenai peristiwa masalah kumpul living kebo. together. Nah, em, pas Kakak dengar sebutan kumpul kebo itu apa yang terlintas dalam pikiran Kakak? Sebuah perilaku yang kalau didengar itu tidak nyaman rasanya di telinga. Kemudian untuk kebo-kebo sendiri itu merupakan suatu perilaku yang tidak bermoral ya menurut saya. Seperti Nah, itu Kak. menurut Kakak itu apa sih faktor
seseorang itu melakukan kumpul kebo ini? Mungkin faktor utamanya itu karena dari lingkungan keluarganya si pelaku juga ya kak. Mungkin si pelakunya itu kurang perhatian di rumah sehingga dia merasa kesepian, kemudian mencari perhatian dari pasangannya misalnya, sehingga terjadi kumpul kebo itu. Selain itu mungkin juga karena situasi dan kesempatan dari si para pelakunya itu, seperti misalnya kayak mahasiswa yang merantau kemudian punya pacar. Nah itu bisa salah satu jadi faktor pendorong terjadi kumpul kebo itu juga. Oh, Gitu. selanjutnya tuh menurut kakak apa sih solusi untuk peristiwa kumpul ini untuk mengatasinya gitu? Kalau untuk mengatasinya tentunya lebih ke ini ya, kebijakan-kebijakannya harus apa, peraturan-peraturan harus lebih ketat kan. Seperti misalnya kos campur yang Ya. yang sekarang itu banyak beredar kos campur yang bebas. Nah, itu harus diperketat lagi bahwa kos campur itu tidak tidak boleh bebas atau tidak boleh bermalam tamu lawan jenis, apalagi sampai menginap tinggal bareng. Oh, untuk yang misalkan tidak ini ya, tidak sah secara hukum Iya, gitu. tidak sah secara hubungan pernikahan, tidak boleh tinggal bareng. Mungkin juga dari sisi keagamaannya atau sosialisasi kemasyarakatan bisa dilakukan untuk memberi pemahaman kepada orang-orang yang seperti itu. Ya udah kak, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya kak atas Sama-sama. waktunya. Permisi kak, saya ingin. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah kumpul kebo itu adalah hal yang tidak sesuai dengan norma hukum maupun dalam aspek agama. Nah, hal ini itu perlu diperhatikan lagi agar tidak terjadi hal-hal serupa yang dapat memberi dampak buruk bagi kedua pelaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.